Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat talamid, marhaban bihudurikum fil madrasatis sanawiyah Surya Buana Internet Bimalang Al-Ulumut Tabi'iyah fis faslis samin wa fasli tersil awal ma'a ustadzah Dewi Faiza Tayyib. Al-an hayya bina nabda bi qiraati du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Anak-anakku yang hebat, kali ini kita akan belajar materi pesawat sederhana yang kedua, yaitu tentang katrol dan roda berporos. Pada video pembelajaran kali ini, nanti ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari. Yang pertama, kalian nanti diharapkan bisa mengidentifikasi jenis-jenis katrol. Yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi penggunaan katrol dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, anak-anak diharapkan bisa menganalisa keterkaitan antara gear atau roda gigi dengan roda kendaraan. Nah, perhatikan sebelum kita mempelajari materi katrol dan roda berporos. Nah, di situ ada gambar 2 anak ya yang sedang mengambil air dalam keadaan yang berbeda. Nah, si A itu mengambil air dari dalam sumur dengan menggunakan alat bantu ya, yaitu katrol. Kemudian si B, dia mengambil air langsung pakai tangan yang dibantu hanya dengan tali karena airnya dalam gitu ya, anak-anak. Nah, sehingga yang menjadi pertanyaan di sini, lebih mudah yang mana antara si A dengan si B ketika mengambil air. Nah, kira-kira lebih mudah yang mana? Tentu lebih mudah si A ya, anak laki-laki itu. Kenapa? Karena yang pertama dia pakai pesawat sederhana yaitu katrol, dan yang kedua pakai apa? Yang tepat kira-kira? Nah, di situ ya, pakai katrol tetap ya, sehingga dia juga mendapatkan keuntungan ya dengan meringankan gaya yang dikeluarkan. Sehingga antara anak laki-laki dengan anak perempuan, kira-kira gayanya lebih besar mana yang dikeluarkan ya? Anak laki-laki atau anak perempuan? Tentu anak perempuan. Kenapa? Karena tidak menggunakan alat bantu atau tidak pakai pesawat sederhana yaitu katrol. Nah, ini anak-anak perbandingan ketika kita menggunakan pesawat sederhana atau tidak dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih katrol itu? Nah, ini anak-anak ya. Kita masuk pada katrol. Katrol itu adalah termasuk pesawat sederhana yang berupa roda beralur yang dikelilingi oleh tali. Nah, seperti tadi. Bagaimana prinsip kerjanya? Prinsip kerja katrol itu mampu mengubah arah kerja gaya sehingga beban bisa terangkat dengan mudah. Nah, itu tadi ya. Nah, katrol juga memiliki kesamaan dengan pengungkit ya, yaitu nanti ada titik tumpu, titik kuasa, dan juga titik beban sebagaimana yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya ya. Karena pesawat sederhana itu hubungannya dengan itu, yaitu ada titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban. Nah, ini anak-anak ya, gambar katrol yang tadi bisa merubah arah gaya ya. Nah, kemudian macam-macam katrol ya, nanti yang akan kita pelajari macam-macam katrol itu ada 3. Yang pertama adalah katrol tetap, seperti gambar ini adalah katrol tetap karena katrolnya tetap, tidak bisa berubah tempat.
yang kedua katrol bergerak, dan yang ketiga adalah katrol majemuk. Nah, kita bahas satu-satu. Apa itu katrol tetap? Nah, ini anak-anak, katrol tetap karena posisinya tetap. Nah, di situ perhatikan ya, ada titik O. Nah, ini yang disebut dengan titik tumpu tadi ya. Kemudian ada OA. Nah, OA, kemudian ada OB. Nah, karena F ini adalah gaya, maka F ini juga disebut dengan kuasa. Nah, OA ini disebut dengan lengan kuasa, anak ya. Jadi panjang OA ini adalah lengan kuasa. W di sini ini adalah beban, maka OB ini disebut dengan lengan beban. Nah, B-nya disebut dengan titik beban ya. A-nya ini disebut dengan titik kuasa. Nah, ini anak-anak tentang katrol tetap. Nah, berdasarkan gambar ini tadi ya, seperti yang sudah Dewi sampaikan, O-nya disebut titik tumpu, B-nya disebut titik beban, A-nya ini adalah titik kuasa. Sehingga OA ini adalah lengan kuasa, OB ini adalah lengan beban. Nah, tadi ini katrol tetap biasanya dipakai untuk sumur ya, mengambil air dari sumur, kemudian pengerek itu tempat burung ya, itu ya anak-anak. Karena besar kuasa itu sepenuhnya digunakan untuk menarik beban ini ya, maka besarnya kuasa atau gaya atau F itu sama dengan W. Nah, ini anak-anak ya, karena semua bebannya itu ditarik oleh gaya, nah, maka F sama dengan W. Artinya KM-nya nanti pada katrol tetap itu bernilai 1. Nah, ini anak-anak ya, KM-nya sama dengan W dibagi F. Nah, bagaimana kalau mencari F? Ya sama ya, seperti pada tuas yang lain, pada jenis katrol yang lain, yaitu F sama dengan F kali OA itu ya, sama dengan W kali OB. Nah, itu nanti dicatat sendiri. Selanjutnya anak-anak, nah, tentang katrol bebas. Nah, ini ya, perhatikan katrol bebas, katrolnya terletak di bawah ini ya, bukan di bawah, maksudnya di tengah. Nah, ini bisa berpindah tempat, makanya disebut dengan katrol bebas. Nah, katrol bergerak, jadi katrol bebas ini disebut dengan katrol bergerak karena beban ditopang oleh 2 tali. Nah, ini ya, bebannya ditopang oleh 2 tali. Nah, katrol ini biasanya digunakan untuk apa ya, untuk orang yang sedang membangun rumah, biasanya di gedung-gedung yang tinggi itu ya. Nah, ini untuk katrol bebas itu memiliki keuntungan mekanik sama dengan 2 anak-anak ini ya. Nah, bagaimana dengan katrol majemuk? Nah, kalau katrol majemuk ini terdiri dari 1 katrol tetap dan 2 katrol bergerak. Nah, tergantung nanti katrolnya berapa. Kalau katrolnya semuanya 4, berarti katrol yang bergerak bisa 3 gitu ya. Nah, ketika katrol ini dihubungkan, perhatikan ya, ada 1, 2, 3, maka di situ ada beberapa lilitan tali ya. Nah, di sini ada tali 1, 2, 3. Nah, ini adalah dari sebuah tali yang dililitkan ya, sehingga merangkai seperti ini. Nah, nanti pada katrol majemuk itu keuntungan mekaniknya tergantung pada jumlah lilitan talinya anak-anak ya. Karena ini 1, 2, dan 3, maka KM-nya sama dengan 3. Nah, ini tentang katrol majemuk. Nah, ini anak-anak contoh katrol pada kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira mana yang katrol tetap? Nah, ini ya, gambar burung yang
dicantolkan di atas tiang. Nah, itu kan dari bawah bisa ke atas ya, karena ada katrol tetapnya. Kemudian ini ada alat bantu yang biasanya digunakan untuk mengangkat benda-benda berat ke atas gedung. Nah, ini biasanya katrol bebas, tapi juga ada yang pakai katrol tetap. Nah, yang ketiga ini katrol majemuk. Nah, sekarang kita masuk contoh soal. Nah, kira-kira ini gambar katrol apa, anak-anak? Katrol tetap apa katrol bebas? Kalau kita melihat posisi katrolnya, nah ini termasuk katrol bebas, anak-anak ya. Nah, di sini ada beban 40 Newton. Nah, berapa gaya kuasa yang dibutuhkan untuk mengangkat tabung tersebut? Nah, ini ditanyakan berarti F, anak-anak. Nah, bagaimana ya kira-kira mencari F-nya? Nah, karena ini adalah katrol bebas, tapi perlu kita ketahui dulu ya. Yang diketahui tadi adalah W sama dengan 40 Newton dan yang ditanyakan adalah F. Nah, karena ini katrol bebas, maka memiliki KM berapa kira-kira? KM-nya sama dengan 2. Berarti nanti untuk menentukan berapa gayanya, maka itu kita pakai rumus KM sama dengan W dibagi F atau beban dibagi gaya. Nah, KM-nya 2 berarti 2 sama dengan 40 dibagi F berarti gayanya sama dengan W dibagi KM. Berarti 40 dibagi 2 berarti sama dengan 20 Newton. Nah, ini anak-anak tentang contoh soal pada katrol. Nah, Bu Dewi hanya ngasih contoh satu ya. Nanti kalau ada latihan soal, kalian diharapkan bisa menyelesaikan sendiri dari KM yang sudah diketahuinya. Selanjutnya anak-anak. Nah, selanjutnya anak-anak kita masuk pada pesawat sederhana tentang roda poros ya. Nah, apa itu roda poros? Roda berporos ya. Roda berporos itu adalah roda yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama. Jadi putarnya itu bareng gitu ya. Nah, kira-kira apa fungsinya? Fungsinya adalah untuk mempermudah gerak, meningkatkan kecepatan sekaligus memperbesar gaya. Maka ini dipakai sebagai pesawat sederhana, yaitu tadi untuk mempermudah pekerjaan manusia. Bagaimana prinsip kerja dari roda berporos? Nah, prinsip kerjanya itu adalah nanti kuasanya itu terletak pada roda yang besar, sementara roda yang kecil itu bekerja sebagai beban. Jadi bebannya itu nanti ada pada roda kecil. Nah, bagaimana keuntungan mekaniknya? Keuntungan mekanik pada roda berporos itu adalah jari-jari roda besar dibagi jari-jari roda kecil atau beban dibagi kuasa. Nah, ini anak-anak ya, perhatikan bagaimana. Nah, itu ada gerakan roda berporos ya. Nah, itu ada dua roda kecil dan besar ya. Yang kecil itu adalah porosnya ini ya. Jadi ini adalah porosnya, ini adalah rodanya. Jadi roda berporos itu begini ya. Jadi nanti akan bergerak bersama-sama. Nah, ini anak-anak cara kerja roda berporos. Nah, ini adalah contoh-contoh benda yang menggunakan prinsip roda berporos, yaitu ada sepeda, ada mobil ya, ada sepatu roda, kursi roda, dan mungkin ada yang lain yang nanti anak-anak bisa temui di rumah ya, bagaimana alat itu bekerja menggunakan roda berporos. Selanjutnya anak-anak, nah, bagaimana sih prinsip kerja pesawat sederhana itu pada sistem gerak kita? Nah, ini perhatikan ada gambar. Nah, gambar yang pertama ini adalah orang yang mengangkat barbel. Nah, kira-kira bebannya di mana? Nah, bebannya ada di telapak tangan ini. Nah, ini sebagai beban ya. Nah, kemudian titik tumpunya di mana? Titik tumpunya itu ada pada siku ini. Ini sikunya.
Ya, ini adalah titik tumpu. Kemudian kuasanya ada pada lengan. Nah, kira-kira ini jenis pengungkit keberapa ya? Dengan titik kuasa ya. Titik kuasanya ini berada di antara titik tumpu dan titik beban. Nah, ini termasuk tuas jenis ketiga anak-anak ya. Contoh berikutnya. Nah, ini ada gambar kepala, perhatikan. Ada otot. Nah, otot ini termasuk kuasa ya. Kemudian ada rangka leher. Nah, rangka leher ini termasuk beban. Kemudian rahang ya. Rangka yang di lahar ini termasuk beban anak-anak. Oh, tadi rangka kepala ini termasuk tumpu ya. Tumpu. Nah, kalau kita contohkan pada orang yang melakukan ini ya, lagi melempar raket, melempar kok dengan raket. Nah, perhatikan posisi kepala yang sedang menengadah ini diibaratkan sebagai pengungkit jenis 1 ya. Kenapa? Karena di sini ya titik tumpu itu berada di antara beban dan kuasa. Nah, jadi lehernya ini sebagai titik tumpunya. Nah, bebannya ada pada tadi leher rahangnya, kemudian kuasanya ada di otot bagian belakang leher. Nah, kemudian lengannya. Nah, lengannya tadi termasuk pengungkit jenis ketiga anak-anak ya, karena bebannya ada pada tangannya, jari-jarinya itu yang memegang raket dan seterusnya. Kemudian kakinya. Nah, kakinya ini ketika terangkat, nah beban ada di tengah ya. Nah, sehingga termasuk pengungkit jenis kedua. Nah, ini penerapan prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak. Itu mungkin anak-anak yang dapat Bu Dewi sampaikan tentang pesawat sederhana dari katrol, pengungkit, kemudian roda berporos dan bidang miring. Kira-kira bisa dimengerti ya tentang penggunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Aktafi dirasatana al-yaum syukron jazilan ala husni ihtimamikum hayya bina nahtatim bi qiraati hamdalah wa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.